Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Prof. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik atau senonoh. Dari kata sila, ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Menurut Wahono 2011, Pancasila merupakan konsensus politik yang menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan guna mewujudkan tujuan nasional. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan UUD 45. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai 2 hari bersejarah. Pertama, hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1945 dan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Kemudian, kelima sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Berikut ini contoh penerapan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadahan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang kedua, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Di bawah ini contoh beberapa
penerapan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila Persatuan Indonesia. Yang pertama, cintai tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Berikut ini contoh penerapan sila keempat. Pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Yang kelima, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di bawah ini beberapa contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, senantiasa berusaha baik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.